Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, Taman Remaja dan Tugu Krisi Ginjai Jambi, salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasinya yang rindang dengan pepohonan, ditambah dinginnya hembusan angin, membuat warga betah datang ke sini, bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja dan Tugu Krisi Ginjai Jambi, salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasi yang rindang dengan pepohonan, ditambah dinginnya hembusan angin, membuat warga betah datang ke sini, bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja menawarkan suasana yang sejuk dan bebas polusi udara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat taman ini mudah dijangkau. Di sini, anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selain tempat bermain yang asyik, taman ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rindangnya pepohonan menjadikan taman ini tempat yang pas untuk melepas penat. Taman Remaja dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang ke taman tidak dipungut biaya apapun. Tidak jauh dari Taman Remaja ada objek wisata Tugu Krisi Ginjai, simbol kebanggaan kota Jambi. Saya sama istri sama anak. Ya betul. Dan di sini kita ngapain aja? Tadi sih jalan, paling ajak anak tuh ke patung-patung gajah, harimau. Duduk-duduk makan kue sebentar. Habis tuh ke sana tuh yang dalam yang lebar tuh. Jadi foto-foto gitu aja sih. Tugu ini menjadi spot favorit warga untuk bersuah foto, sekaligus menambah pengetahuan akan warisan budaya lokal. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi edukasi dan rekreasi. Saya ini penggemar ini, kata cucu saya. Nah, cucu saya paling senang. Saya seminggu sekali pasti ke sini. Pada sore pagi itu kita baru satu udah punya cucu. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat juga berdampak positif bagi para pedagang lokal. Minggu sore jam-jam 4 sampai jam 6 agak rame. Kalau Sabtunya juga sore. Kalau hari biasa sepi ya? Agak sepi. Nah, daripada hari biasa dibandingkan kalau sudah pas masuk liburan agak rame dari biasa. Kalau hari-hari biasa dia sederhana banget, ada terlalu rame. Kalau hari Minggu sama Senin alhamdulillah lumayan rame. Kadang nyampe macet jalannya. Kalau perjalanan kita ikut gimana itu kalau hari rame-rame itu? Tergantung Kak, kadang sepi kan, tergantung pengunjung lah. Kalau pengunjungnya sepi, ya sepi juga lah kan ya. Kalau pengunjungnya rame, alhamdulillah agak lumayan rame lah. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki dan melengkapi fasilitas baik di Taman Remaja maupun di Tugu Krisi Ginjai Jambi, sehingga menarik lebih banyak wisatawan dari daerah luar Jambi yang datang berkunjung. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja, namun di tangan Ibu Eva, seorang ibu rumah tangga, warga RT 11 Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Kertas ini disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Eva, ibu rumah tangga, warga RT 11 Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Kertas disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Eva, warga Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, koran disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Eva memproduksi koran bekas buat kerajinan miniatur khas Jambi seperti Tugu Keris, stupa candi, pakaian adat Jambi, dan kapal seloko Jambi dengan menarik. Kerajinan khas Jambi ini menarik minat warga membeli untuk oleh-oleh. Selain itu, Eva juga memproduksi tempat minuman air, vas bunga, tas, dan pengantin Jambi. Harga ini dijual cukup murah, mulai dari Rp30.000 sampai Rp300.000. Saat ini pemesanan baru di provinsi dan terus berkembang keluar daerah. Kita usahanya bergerak di bidang kerajinan kriya yang berfokus kepada kerajinan daur ulang kertas. Usaha kita ini dirintis awal mulanya 2019. Itu awal mula merintis. Kalau untuk produk ini mulai dikenal banyak orang itu pas awal COVID sekitar 2021-2022 itu mulai dilihat orang, yaitu ibu-ibu.
untuk usaha ini kendalanya karena 2019 merintis sampai 2021 itu belum dikenal orang, kendalanya itu di pemasaran. Soalnya produk kita juga masih dikit. Nah, mulai dikenal itu kita dari mulut ke mulut, ibu ke ibu, kita menjual keranjang, tempat air minum, vas kembang. Kalau untuk bahan baku sendiri kita dapatnya belinya itu dari warga sekitaran perumahan, ibu-ibu yang ada kohan di rumah atau LKS anak sekolah di rumah yang nggak dipakai lagi, kita beli gitu. Jadi kita selain membantu perekonomian ibu-ibu gitu kan, kita juga dari perekonomian pembelian LKS atau kohan, kita juga minta bantu ibu-ibu dalam membuat kerajinan juga gitu. Usaha pengolahan kertas dan koran bekas ini dirintis sejak tahun 2019 silam, berawal dari COVID-19. Awalnya Eva memproduksi hanya laku 1 buah saja, namun kegigihan berusaha dan mempromosikan akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat luas. Sampai saat ini sudah puluhan produk yang diproduksi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus buat kesehatan tubuh. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan daun magenta yang mengandung nutrisi, bebas kafein, dan tentunya dapat mendetoks tubuh. Teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus untuk kesehatan. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan magenta yang mengandung nutrisi, bebas dari kafein, dan dapat mendetoks tubuh. Salah satunya Surina, pembuat teh magenta. Usaha ini dirintis sejak 2019 silam saat COVID melanda kota Jambi. Awalnya, teh magenta ini dijual sebagai obat untuk warga yang terkena COVID. Rasa pahit dan kandungan herbal yang dimiliki teh magenta diyakini bisa meningkatkan imun tubuh. Banyaknya permintaan warga saat itu, Surina terus mengembangkan usahanya sampai saat ini. Daun teh magenta ini diperoleh dari petani. Proses pembuatan teh magenta ini cukup mudah dan tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Pertama, daun magenta dilakukan proses pencucian, setelah itu dilanjutkan ke proses pengeringan. Daun teh magenta yang sudah kering dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam sampai daun benar-benar kering untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Selanjutnya daun yang sudah di oven dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin khusus. Daun yang sudah halus selanjutnya siap untuk proses pengemasan. Selain teh magenta, Rajo Herbal juga memiliki sejumlah produk lainnya seperti kopi lanang, gula aren, teh sungkai, minyak balur Cafi, dan lainnya. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Surina, salah satu founder dari PT Anugerah Rempah Nusantara dengan brand nama Rajo Herbal, di mana produk-produk kami berupa teh magenta, teh sungkai, ada bandrek original berupa gula aren dan bandrek susu etawa. Kemudian ada juga kopi tunggal, ya. Kemudian kami juga ada madu gastrong, ada balsem dan beberapa varian yang lain yang kami ciptakan untuk membantu masyarakat supaya lebih sehat menggunakan produk-produk herbal. Nah, industri kami semuanya menggunakan bahan-bahan herbal dimanfaatin untuk kesehatan masyarakat Indonesia maupun untuk manusia secara umumnya secara dunia. Untuk harganya 30.000 per bungkus, satu bungkus isi 10 saset. Saat ini kami memasarkan lewat TikTok Live, Shopee, marketplace kami di Shopee juga ada sama TikTok Live. Kami ada juga buyer yang menampung dari hasil kami magenta. Ada 2 buyer ya. Rencana pengambilan dalam jumlah lumayan banyak, satu orang ada yang bisa ambil 500 bungkus, ada satu orang yang rutin 150 bungkus. Produk teh magenta herbal ini telah diakui oleh konsumen. Salah satunya Risma Laisma mengatakan teh magenta ini telah banyak memberikan manfaat kepada tubuhnya. Perkenalkan, saya Ibu Rimala. Saya bekerja sama di PT Anugerah Rempah Nusantara ini tahun 2001 sebagai investor. Nah, di sini saya tertarik lagi sekali, yaitu minyak balur safit. Minyak balur safit ini sangat bermanfaat sekali. Itu pertama kali yang saya rasakan karena saya mencoba dulu baru bisa bicara. Jadi ada teman saya tangannya tuh nggak bisa naik, sudah berapa minggu. Setelah saya balurkan dengan minyak ini, alhamdulillah juga sehat. Lina, salah satu petani teh magenta, mengatakan
Proses awal hingga akhir daun teh magenta bisa dipanen membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Saya sebagai petani magenta. Jadi apa yang menyebabkan saya menanam magenta dan yakin terus membuatnya berkembang biak lebih banyak? Karena saya dari Aceh. Kalau di Aceh itu tanaman magenta itu menjadi obat sehari-hari untuk menjaga kondisi tubuh, untuk mengatasi penyakit bagi kaum Tionghoa di Aceh. Belum menyebar ke suku pribuminya ya. Jadi khusus untuk orang Tionghoa. Di kebun saya ini ada namanya magenta atau nama Tionghoanya biasa di Aceh disebut tuh Fongsisien. Ada Fongsisien nih, coba ketika dinengok di jurnal enggak ada nama Fongsisien nih, enggak keluar di Google. Ketika kami foto ini daunnya, kami nengok di Google, keluar namanya magenta plant. Nah, yang sudah ada penelitian di Bali, karena tanaman ini banyak tumbuh subur di Bali. Jadi di Bali sudah dilakukan penelitian untuk ini. Jadi magenta ini perlu proses 1 bulan baru bisa dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan ke dalam tanah atau ke wadah lebih besar, menjelang 2 bulan itu kita sudah bisa petik hasil. Tapi sebagus-bagusnya kita petik ketika umurnya 3 bulan. Saat ini teh magenta dijual di kota Jambi dengan harga Rp20.000 per bungkusnya. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Saudara, untuk menyelamatkan lingkungan dari sampah popok bayi dan pembalut wanita, seorang ibu rumah tangga membuat popok bayi dan menspet dari kain yang sehat dan ramah lingkungan, serta menghemat pengeluaran ibu rumah tangga untuk membeli popok. Kehadiran seorang bayi merupakan sebuah anugerah. Sebagai orang tua, tentunya mempersiapkan berbagai peralatan dalam memenuhi kebutuhan si kecil, salah satunya popok. Sampai saat ini popok berbahan plastik sekali pakai masih menjadi pilihan utama warga lantaran mudah. Sedangkan fakta di lapangan, popok berbahan plastik sekali pakai menjadi penyumbang sampah terbanyak. Perlu ratusan tahun agar popok plastik ini hancur. Banyak anak-anak bayi dan pasangan muda setiap hari membuang sampah pampers plastik yang tidak hancur dalam waktu dekat, serta remaja putri yang menggunakan pembalut dibuang begitu saja. Untuk mengatasi masalah sampah pembalut wanita dan popok plastik bayi ini, Rini Juniarsi, ibu rumah tangga, warga Perumpuri Arza 1 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, membuat menspet perempuan dan klodi untuk bayi menggunakan bahan kain yang ramah lingkungan. Selain mendapat keuntungan ekonomi bagi kebutuhan keluarga, Rini Juniarsi ingin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Rini Juniarsi menceritakan usaha rintisannya berawal dari banyaknya sampah popok sekali pakai dan pembalut wanita di lingkungan tempat tinggal. Ia mencoba mencari solusi bagaimana sampah popok sekali pakai ini tidak merusak lingkungan. Muncullah ide membuat klodi bayi atau popok dari bahan kain yang sehat dan ramah lingkungan. Awal pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita ini, Rini Juniarsi sering gagal. Bahkan untuk 1 klodi bayi saja bisa membutuhkan waktu 2 minggu. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya bisa mencari solusi dan cara efektif. Saat ini ia bisa memproduksi 23 pieces untuk 1 klodi dalam 1 hari. Dalam pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita, butuh kehati-hatian dalam mengukur dan menjahit agar konsumen bisa nyaman menggunakannya. Produk buatan klodi dan menspet untuk wanita ini sangat menguntungkan, di mana produknya bisa dicuci dan tahan selama 2 tahun, sehingga bisa menghemat penggunaan uang bagi ibu rumah tangga. Klodi kain ini 1 tahun hanya mengeluarkan uang Rp600.000, sedangkan menggunakan pampers bisa mengeluarkan uang jutaan rupiah selama 2 tahun. Selain harganya yang terjangkau, bisa dipakai berulang-ulang, bagus untuk kesehatan, tidak iritasi dan tidak mengandung kimia, sehingga aman dan nyaman untuk kulit bayi. Untuk 1 pieces klodi bayi dijual Rp50.000, sedangkan menspet atau pembalut wanita dijual Rp20.000 untuk 1 piecesnya. Pada tahun 2018, di mana saya pada saat itu berpikir bagaimana mengatasi sampah plastik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap hari mereka membuang sampah pampers, sampah plastik yang memang tidak hancur dalam waktu yang dekat. Dan ibu-ibu juga remaja putri pun menggunakan pembalut sekali pakai. Kelebihannya dia bisa dipakai berulang kali, kemudian tidak menyebabkan iritasi, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung pewangi, dan yang pasti itu sangat lebih nyaman, lebih aman untuk kulit kita sebagai manusia.
Harga jual kita sebenarnya itu sangat murah sekali karena dia satu pitch itu bisa kita pakai berkali-kali hingga daya pakai itu 3 atau 4 tahun. Satu pitch untuk pembalut kain itu Rp20.000. Kemudian satu pitchnya untuk klodi bayi itu adalah Rp50.000. Sampai saat ini penjualan klodi dan menspet wanita sudah sampai ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung dan Jalan Slamet Riyadi, salah satu tempat wisata edukasi yang populer di kota Jambi. Di sini memiliki banyak koleksi peninggalan perjuangan rakyat, menjadikan Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini menjadi pilihan tepat bagi para pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum untuk berkunjung. Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung dan Jalan Slamet Riyadi menjadi wisata edukasi bagi pelajar dan masyarakat Jambi. Di museum ini memiliki sejumlah koleksi peninggalan sejarah rakyat Jambi dalam mengusir penjajah di bumi Jambi. Beberapa koleksi peninggalan tersebut yaitu senjata, pakaian adat, peralatan perang, hingga dokumen-dokumen sejarah yang dipajang dan diperlihatkan untuk pengunjung. Pembangunan Museum Perjuangan Rakyat Jambi prakarsa dari Dewan Harian Daerah bersama pemerintah Provinsi Jambi sebagai wujud pentingnya museum sebagai lembaga dalam mengenang sejarah perjuangan rakyat Jambi semasa pergerakan nasional dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Bentuk bangunan museum merupakan perpaduan antara gaya tradisional Jambi dan arsitektur modern. Terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai pertama sebagai ruang pameran tetap, lantai 2 teras Pasa 2 sayap bangunannya. Museum Perjuangan Rakyat Jambi dengan luas 1.365 meter persegi diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997. Koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jambi sebagian besar merupakan benda-benda yang terkait dengan peninggalan masa perjuangan rakyat Jambi. Kepala Satker Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Meli Zarni, mengatakan, selain memiliki koleksi benda sejarah, di Museum Perjuangan Rakyat Jambi juga ada satu barang penting peninggalan sejarah, yaitu replika pesawat Catalina RI-005 yang diletakkan di halaman Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Replika pesawat Catalina RI-005 ini bertujuan untuk mengenang sejarah para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, khususnya perlawanan rakyat Jambi melawan Belanda pada tempo dulu. Sejarahnya kehadiran pesawat itu di Jambi untuk membantu dan penghubung antara Jambi dan kota lainnya. Pesawat tersebut mampu membawa senjata, makanan, dan pakaian. Pesawat Catalina merupakan pesawat tempur yang berlandasan di air. Pada saat itu pesawat Catalina mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tenggelam di Sungai Batanghari, sehingga akhirnya ditemukan dan dibuatkan replika. Karena museum ini merupakan museum khusus perjuangan aja. Jadi yang kita pamerkan itu yaitu senjata tradisional dan modern, seperti keris, kampilan, itu juga senapan-senapan yang peninggalan-peninggalan dari ada Inggris, ada hibahan dari Korem Garuda Putih. Hampir setiap harinya para pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum yang datang ke museum untuk melihat langsung dan mendapatkan penjelasan dari pengelola museum sebagai kunjungan edukasi. Setiap pengunjung yang masuk wajib membeli tiket dengan harga anak-anak Rp2.000 dan dewasa Rp3.000. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Masjid Laksamana Cheng Ho yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi memiliki ciri khas arsitektur Tionghoa dan menggabungkan 3 budaya. Menjadi pusat wisata religi warga Jambi maupun luar Jambi untuk beribadah, tentunya sambil bersuah foto di luar bangunan maupun di dalam masjid. Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho yang lebih dikenal dengan Masjid Cheng Ho merupakan salah satu masjid yang menjadi ikon dan kebanggaan warga Kota Jambi. Berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saat ini Masjid Cheng Ho Jambi menjadi pusat wisata religi. Banyak warga Kota Jambi maupun luar Kota Jambi datang ke sini, baik untuk beribadah maupun untuk wisata. Pengunjung yang datang ke sini lantaran tertarik dengan bentuk dan desainnya yang cukup bagus. Khas keunikan masjid ini identik dengan kubah. Bangunan masjid ini dengan konsep arsitektur yang kental dengan kebudayaan Tionghoa, ornamen khas berwarna merah. Masjid ini dibangun dengan menggabungkan 3 konsep budaya, yaitu Tionghoa, Islam, dan kebudayaan lokal. Masjid Cheng Ho ini pertama kali diresmikan pada 12 Februari 2021 oleh pemerintah daerah dan pengurus Persatuan Islam Tionghoa atau PT.
Masjid Laksamana Cheng Ho ini mampu menampung 500 orang jemaah. Ya, jadi kalau warna merah di masjid ini itu ada maknanya gitu. Kalau di budaya Chinese warna merah itu artinya keberuntungan. Seperti kalau misalnya Imlek ya, anak-anak tuh sering diberi amplop merah itu angpau itu artinya keberuntungan gitu. Semoga keberuntungannya baik gitu. Nah, lantas kalau memang bangunan ini bentuknya seperti ini, itu balik-balik ke budaya kami lagi. Karena kebetulan inisiatornya itu berangkat dari budaya Tionghoa dan agamanya Konghucu. Nah, kalau agama Konghucu kan tentunya tempat ibadahnya itu berbentuk kelenteng. Nah, ini bagian lagi dari interpretasi daripada arsitek Tionghoa yang Konghucu gitu. Masjid Laksamana Cheng Ho ini diharapkan dapat menjadi tempat beribadah dan tempat belajar bagi masyarakat sekitar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.